Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Teladan Kehidupan yang Normal. Kehidupan normal orang percaya adalah kehidupan Yesus. Hal ini sebenarnya telah dikenakan oleh orang-orang percaya pada gereja mula-mula. Untuk mewujudkan hal tersebut, Allah mendatangkan keadaan sulit, yaitu penganiayaan. Dalam penganiayaan tersebut, orang percaya mengarahkan diri kepada kerajaan Tuhan Yesus yang akan datang, dan kehidupan tidak bercela sama seperti yang dikenakan oleh Yesus, sehingga mereka disebut sebagai orang Kristen. Tetapi ketika orang Kristen tidak berada dalam penganiayaan, mereka tidak lagi memiliki kehidupan normal seperti yang diajarkan oleh Yesus. Ini berarti orang-orang Kristen memiliki new normal yang sebenarnya telah menyimpang dari kekristenan yang sejati atau new normal yang salah. Keadaan new normal yang menyimpang dari kebenaran ini diwariskan dari generasi ke generasi sampai hari ini. Gereja dan para teolognya hanya mewariskan doktrin dan liturgi, tetapi pola kehidupan Yesus tidak diajarkan dengan benar. Gereja dan teolognya sibuk dengan perdebatan teologi dan saling menyakiti. Gereja dan para teolognya hanya cakap berteologi, tetapi tidak menghidupkan Yesus dalam kehidupan mereka. Karena gereja dan para teolognya tidak memiliki kehidupan Yesus, tidak ada yang bisa diwariskan kepada penerusnya. Dalam hal ini, banyak orang Kristen yang tidak tahu bahwa kekristenan yang mereka warisi adalah keberagamaan, bukan jalan hidup Yesus yang harus dikenakan. Sebenarnya, kehidupan Kristen yang normal telah ditunjukkan oleh orang percaya sesudah kenaikan Yesus ke surga. Salah satu sosok orang percaya yang menjadi model orang percaya yang normal di mata Allah adalah Paulus. Dari sejarah kehidupan Paulus dan kesaksiannya dalam tulisan-tulisannya, kita dapat memperoleh gambaran kehidupan orang percaya yang normal. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, "Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku." 1 Korintus 4 ayat 16. Di bagian lain, Paulus juga memberi pernyataan yang sama. "Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu." Filipi 3 ayat 17. Dengan demikian, tidak dapat disangkal bahwa kehidupan Paulus adalah standar normal kehidupan orang percaya. Dalam hal ini, hendaknya kita tidak memandang kehidupan seorang rasul adalah kehidupan istimewa yang tidak dapat dimiliki oleh orang percaya pada umumnya. Kehidupan para rasul seperti Paulus adalah model kehidupan orang percaya yang harus dijalani oleh setiap orang percaya di sepanjang zaman dan di segala tempat. Namun, bukan hanya kehidupan para rasul, kehidupan Yesus juga merupakan model kehidupan utama yang harus orang percaya kenakan sebagai gaya hidup normalnya. Paulus menyaksikan
pengalaman hidupnya di mana ia memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatu demi mengikuti Yesus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Dengan kesediaannya meninggalkan segala sesuatu, hidup Paulus menjadi tidak normal di mata manusia. Tetapi itulah yang normal di mata Allah, dan kemudian diikuti oleh orang percaya pada abad pertama. Kehidupan Rasul Petrus juga kehidupan yang normal di mata Allah dalam pengiringannya kepada Yesus. Hal ini tampak dari suratnya, seperti misalnya dalam 1 Petrus 1 ayat 3-18 dan 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Pertanyaan penting sekarang ini adalah, di manakah model kehidupan seperti yang dikenakan oleh Yesus dan diteruskan oleh murid-muridnya dan juga oleh Paulus? Hari ini, kekristenan telah mengalami kemerosotan yang sangat parah. Hal ini menunjukkan keberhasilan penghulu dunia atau kuasa kegelapan dengan tipu dayanya sehingga dapat menyesatkan banyak orang percaya dari kesetiaannya yang sejati kepada Kristus, seperti Hawa diperdaya oleh ular. 2 Korintus 11 ayat 2. Banyak orang Kristen yang kelihatannya memiliki kesetiaan kepada Tuhan dengan tetap menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja, aktif dalam pelayanan pekerjaan gereja, bahkan menjadi rohaniwan dan dosen sekolah tinggi teologi. Tetapi itu semua sebenarnya bukan tanda kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Kesetiaan sejati kepada Kristus ditunjukkan dengan kesediaan mengenakan gaya hidup Kristus. Ketika Yesus berkata, "Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Lukas 18 ayat 8. Maksud kalimat ini adalah, apakah ketika suatu hari nanti Yesus datang kembali ke dunia, ia akan menjumpai orang Kristen yang masih memelihara hidup seperti yang pernah Yesus kenakan 2000 tahun yang lalu? Yesus telah meninggalkan teladan untuk kita, bukan sekadar meninggalkan pengajaran. Dalam Yohanes 13 ayat 14 dan 15 dikatakan, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Hal ini ditegaskan oleh Petrus dengan tulisannya, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." 1 Petrus 2 ayat 21. Yesus telah meninggalkan teladan untuk kita, bukan sekedar meninggalkan pengajaran. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.